Kalau misalnya masyarakat mengkonsumsi produk yang tidak memiliki izin Mhm. edar, sebenarnya resiko apa aja Bu Retno yang bisa terjadi gitu? Nah, kalau resikonya, kalau nggak ada izin tadi kalau ada izin kan aman dan bermutu. Mhm, Kalau nggak ada izin berarti ya tidak aman dan mutunya juga pasti diragukan kan. Kalau kita oke. mengkonsumsi produk yang seperti itu, ya pasti salah satunya, resiko kesehatan. Oke, kalau pengawasan dari BPOM, ini kan kita dengar tadi Iya, semakin intens ya, tentu mhm, aja kerjasama pelaku usaha juga menjadi penting ya Bu Heni ya? iya benar Karena sebenarnya produk itu bukan hanya tanggung jawab satu pihak aja, benar bahkan BPOM, pelaku usaha, dan masyarakat juga bertanggung jawab ya terhadap benar. produknya. Bagaimana bentuk kolaborasi antara pelaku usaha dan BPOM sejauh ini, Bu Heni, dalam, menjaga rantai distribusi supaya tetap aman nantinya ketika Idul Fitri? BPOM ini kan sering tidak terlihat ya, kadang Iya di balik layar iya, masyarakat. ini BPOM ini kerjanya apa gitu, padahal BPOM-nya udah kerja, mungkin perlu live Iya, Bu, Retno nanti. Jadi waktu inspeksi itu ada satu orang yang nge-live gitu, jadi masyarakat juga bisa melihat ya, iya, untuk hal-hal tersebut. Nah, selain pemerintah dan pelaku usaha, sebenarnya masyarakat juga punya peran penting ya, iya Bu Heni, ya? benar benar. Seperti ngecek dulu kemasannya Iya benar. terus misalnya kalau ada produk-produk yang berbahaya, harus ada edukasi juga yang masyarakat ini harus membaca juga ya Iya sebenarnya ya? benar. Dan kalau mungkin yang rusak kebetulan sudah dapat, tadi kita udah bilang kita terima, kita tampung gitu. Karena Mmm, itu juga masukan buat di kita, biar kita tahu kontrol apa yang salah di sini. Bisa jadi mungkin di penerimaan saat di logistik, mhm kalau mungkin secara kuantiti banyak ya Mas ya. Atau mhm, mungkin di areanya kita yang, kurang mengambil sampel gitu. Berarti berikutnya akan ada list untuk cek, double check gitu. mhm mhm. Biar customer yang dapat juga happy, customer yang berbelanja juga nggak terbebani dengan hal yang seharusnya itu tidak kewajiban dia mengecek itu adalah, Mmm, tugasnya kita. oh, Memastikan produk yang kita jual, produk yang kita, edarkan untuk customer itu memang layak, gitu. mhm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan Bepom Aceh, selamat datang di podcast Berbisik, Berbincang Asik bersama Bepom Aceh. Podcast ini hadir untuk membahas isu seputar obat dan makanan, tentunya dengan cara yang santai dan mudah dipahami, tapi penting untuk kita ketahui bersama. Saya Sulafata akan menemani teman-teman dalam episode kali ini, dan menjelang Idul Fitri teman-teman, biasanya kita udah mulai banyak membeli makanan dan minuman nih, bahkan suplemen atau obat untuk keluarga di rumah. Tapi, seringkali kita lupa satu hal penting. Apakah produk yang kita konsumsi itu benar-benar aman atau tidak? Oleh karena itu, hari ini kita sudah hadirkan bersama-sama di sini dua narasumber kita yang akan berbagi perspektif dan juga insight. Oke, yang pertama ada tim dari Bepom Aceh yang akan menjelaskan bagaimana Bepom melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan, dan juga sudah hadir branch manager distributor dan sarana retail pangan yang akan berbagi insight dari sisi pelaku usaha dan distribusi produk. Nah, sebelum kita mulai ngobrol lebih jauh, boleh Ibu kenalin diri dulu nih ke teman-teman rekan Bepom. Mungkin dari Ibu Oke, Retno dulu ya. baik terima kasih panggilnya apa nih? Boleh Abs panggil Bang Suhil aja. Bang Suhil ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Retno Ayu Kusuma Ningtyas, S.Pharm Apoteker. Saya pengawas farmasi, obat dan makanan ahli media di Balai Besar POM Banda Aceh. Oke, terima kasih Ibu. Mungkin dari Ibu Heninya boleh? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Heni Rahayu, dan saya diamanahkan untuk menjadi store manager di Suzuya Mall Banda Aceh. Oke, baik, terima kasih sudah hadir Bu Mhm. Retno dan Bu Heni ya panggilannya Iya ya. Bu Heni. Nah, saya pengen tanya dulu nih sama Bu Retno. Mhm. Jadi menjelang hari raya Bu, biasanya kan konsumsi masyarakat itu meningkat cukup Ya, tinggi ya, terutama di bagian makanan dan minuman ya. Mmm, Bagaimana sebenarnya, penting nggak ya bagi masyarakat itu untuk memastikan bahwa produk yang dikonsumsi itu sudah memiliki izin edar BPOM? ah, oke.
Iya benar ya, selama bulan puasa nanti juga mau menjelang hari raya pasti konsumsi itu akan meningkat, terutama karena kepedulian masyarakat akan kesehatan, Mhm. ya kan? Nggak mau selama puasa nanti kesehatannya menurun, konsumsi obat-obatan, suplemen meningkat. Nah, untuk makanan juga karena selama puasa pasti pengen makan ini, makan itu gitu kan. Ya jadi sangat penting untuk memastikan kalau produk yang dibeli itu adalah memiliki izin edar. Kenapa? Karena produk yang memiliki izin edar dari BPOM itu dapat dipastikan bahwa produk itu adalah produk yang aman dan pastinya bermutu. Oke. Mhm, Kalau misalnya masyarakat mengkonsumsi produk yang tidak memiliki izin mhm. edar, sebenarnya resiko apa aja Bu Retno yang bisa terjadi gitu? Nah, kalau resikonya, kalau nggak ada izin tadi kalau ada izin kan aman dan bermutu. Mhm. Kalau nggak ada izin berarti ya tidak aman dan mutunya juga pasti diragukan kan. Kalau kita Oke mengkonsumsi produk yang seperti itu, ya pasti salah satunya, resiko kesehatan. oke. Nah, kalau produknya nggak aman, resiko kesehatan nanti ngerayakan lebarannya jadinya udah nggak oke, Jadi nggak sakit fit, ya? sakit. Bukannya merayakan hari kemenangan malah di rumah sakit ya? Iya, Artinya kalau boleh saya simpulkan sangat penting Bu Retno untuk menjaga produk itu tetap ada izin edar BPOM ya, supaya nanti iya, ketika mau lebaran nih udah bajunya udah bagus, terus udah beli macem-macem nih, terus sakit gitu. mmm, Nah kalau misalnya dari sisi pengawasan kita udah dengar tadi peran BPOM, sekarang pengen menggali dari sisi pelaku usaha nih Bu Heni. mhm, Karena dalam rantai distribusi produk itu tentu ada peran distributor ya Bu iya Heni ya. benar. Dalam praktiknya bagaimana cara memastikan bahwa produk yang masuk ke jaringan distribusi dan dijual ke masyarakat itu benar-benar aman dan sesuai standar? Ya, kita kalau misalnya di Suzuya ya, atau pelaku retail itu, sebelum produk itu diizin edarkan atau apa namanya, dijual ya, kita ada proses listing, di mana proses listing itu kita memastikan bahwasannya produk tersebut apakah memang sudah legal, Mhm, kemudian, memenuhi syarat untuk diedarkan oleh masyarakat. Nah, Oke. kemudian pada saat sudah terlisting dan memang sudah, Ya. ada di situ, apa namanya, seperti perjanjian yang menyatakan benar bahwasannya produsen akan, memproduksi barangnya sesuai dengan peraturan Balai POM mhm, dan peraturan Mhm. pemerintah, Yap. baru kita menerima produk tersebut untuk diedarkan. Nah, proses pengedaran juga pada saat penerimaan di logistik kita juga ngecek Mhm apakah mhm. produk tersebut itu layak atau tidak. Mungkin yang kita cek adalah dari kemasan, Mhm. kemudian dari kadaluarsa produknya, seperti itu. Oke oke. Nah tadi menarik nih, kan kita, eee, sempat mendengar ya tentang kadaluarsa produk nih. Mhm. Menurut Bu Heni, apa yang biasa dilakukan untuk memastikan produk yang dijual itu tidak kadaluarsa gitu? Maksudnya sistem yang seperti apa yang biasa dilakukan gitu untuk memastikan itu? Oh, ngambil sampel. Jadi setiap kita sebelum terima produk tersebut kan kita Oke. ada proses administrasi. Mhm. Nah, pihak dari tim kita, tim logistik kita itu harus mengambil sampel dari produk untuk, proses berikutnya. Nah, bagaimana yang pada saat sudah Mhm. terdisplay itu kita ada buat seperti sistem, Mhm. di mana mungkin rutinitas ya, rutinitas dari, mhm, timnya kita bisa seminggu sekali atau seminggu 2 kali untuk melakukan cek di Oke. lapangannya sendiri. Jadi, Oh kita memang harus memastikan bahwasannya yang akan dibeli oleh customer kita adalah yang memang layak. oh, Layak konsumsi, layak edar, layak jual, seperti itu. oke. Ini karena saya juga customer Suzuya Iya, ya. heeh, Jadi pengen pengen tanya juga nih. Misalnya nih Bu, ini saya udah heeh, beli produk segala heeh, macem, terus rupanya nyampe ke rumah heeh, produknya udah expired gitu. iya. Biasanya langkah apa yang harus saya lakukan sebagai customer? Langkahnya ya, Mhm. kebetulan di struknya kita itu ada yang di paling bawah itu Mhm. adalah kontak person untuk keluhan. Jadi Oke. keluhannya itu banyak ya, bisa jadi salah beli produk juga termasuk, Mhm mhm. atau mungkin produk yang perlu penanganan khusus ya, mmm, seperti produk fresh, seperti susu fresh yang Oke. mungkin pada saat perjalanan sudah kena suhu normal, dia berubah Heeh. jadi rusak. Jadi tidak hanya kadaluarsa, apapun itu termasuk produk yang penyok mungkin, Mhm. demikian. Eee, itu bisa langsung hubungi kontak person itu, yang pertama. Yang kedua,
bisa juga langsung datang ke toko kita, di bagian customer service kita pasti akan terima apapun, keluh kesah dari customer kita. Oke. Berarti nih teman-teman rekan Bepom dapat info juga nih buat yang di Banda Aceh ya. Jadi kalau misalnya belanja di Suzuya, produknya rusak, expired atau apapun itu bisa langsung ke customer service-nya ya? Iya, benar. Oke. Jadi kalau menjelang hari raya, biasanya kan volume distribusi produk itu meningkat cukup besar ya. Mhm Itu juga berlaku ya, Bu, ya, di mhm, Suzuya ya. benar. Dan mungkin dari Bepom juga tentunya harus melakukan pengawasan yang lebih intens ya, Bu Retno ya. Mhm. Mengapa, Bu, pengawasan obat dan makanan itu perlu lebih sering dilakukan menjelang Idul Fitri gitu, selain dengan volume yang meningkat? Mhm. Dan sebenarnya produk apa aja yang menjadi fokus pengawasan Bepom saat momentum yang seperti ini? Karena kan beda ya momentum nanti ketika nggak Idul Fitri mungkin beda lagi gitu. Ya. Gitu. Oke, karena selama Ramadan ini ya, sama menjelang Idul Fitri, kita tuh memang fokusnya ke produk pangan olahan, Mhm. makanan, minuman, sama satu lagi tuh takjil. Ah, iya, karena takjil paling banyak, Bu, ya. Iya, Tiba-tiba takjil. sudah banyak tuh di Iya, jalan. takjil ya, karena kalau, bedanya dengan hari biasa kan kalau takjil itu kayak jajanan biasa ya, bukan Mhm. sesuatu yang difokuskan. Nah, untuk pengawasan produk makanan, minuman ini juga sebenarnya di hari biasa pun kita lakukan, tetapi itu diintensifkan selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri ini. Kenapa? Ya itu tadi, karena meningkatnya permintaan dari masyarakat akan Oke. kebutuhan makanan. Jadi kita mulai aktif melakukan pemeriksaan ke sarana-sarana, ke distribusi, ke Mhm. retail, juga melakukan pemeriksaan produk-produk takjil yang beredar di masyarakat. Oke. Artinya ketika momentum yang seperti ini yang paling banyak itu takjil ya, Bu, Iya, ya? takjil dan produk pangan olahan. Nah, kalau takjil itu kan dia makanan yang bisa dibilang, eee, tidak harus kayak harus dicek di dapurnya segala macam karena dia siap saji gitu ya, atau gimana, Bu Retno, Iya, kalau takjil itu? kalau takjil yang kita periksa yang on the spot sih. Memang pada Mmm. saat sore Mhm. takjilnya, mulai dijual oleh pelaku usaha, dan kita sampling, langsung kita uji saat itu juga. Oh, biasanya di mana, Bu Retno, untuk kayak Di ngecek sampling itu? Apakah harus di sekarang kan di Banda Aceh ada Iya, tuh yang pekan iya, raya, iya. terus kadang-kadang ada juga yang di pinggir-pinggir jalan gitu. Mhm. Biasanya Bepom melakukannya di mana aja, Bu? Oh, kita melakukannya di pusat-pusat takjil seperti di apa, yang di Jalan Garuda, yang di, Mhm. eee, pusat kuliner Ramadan, Mhm. beberapa titik-titik yang menjadi memang banyak sentra takjil sih, kita Oke. lakukan rutin selama bulan puasa. Dan saya penasaran nih, Bu Retno, selama dilakukan pengujian itu, ada nggak ya ketemu kayak produk yang tidak layak dikonsumsi gitu selama ini? Alhamdulillah sejauh ini sih masih ini ya, masih aman Oh, untuk masih aman Banda ya? Aceh. Oke, oke. Eee, Artinya masyarakat kita juga mulai aware ya tentang Mhm kebersihan ya. mhm. Dan, kalau misalnya di takjil itu Bu Retno, dia itu kan macam-macam Bu ya. ya. Mmm, memungkinkan nggak di situ ada yang namanya bahan makanan seperti boraks dan lain-lain seperti itu? Sangat sangat memungkinkan jika penggunaan borak, formalin, pewarna yang dilarang ya. Nah, itulah kegiatan kita pengawasan takjil ini kan karena mungkin kebanyakan, timbul pelaku-pelaku usaha yang dadakan tuh, yang Ah, sebelumnya nggak iya punya bener. usaha jadinya Iya, ada gitu kan. Nah, jadi yang seperti itu yang kita pantau. oke. Nah jadi rekan Bepom juga lebih ini ya, lebih ngerasa nggak perlu takut lagi karena Bepom juga ngelakuin pengawasan nih selama bulan Ramadan. Kalau lebaran jalan juga, Bu? Soalnya saya penasaran juga nih, lebaran kan banyak juga yang jualan ya? Kalau maksudnya pengawasan selama lebaran? Mhm. Kalau pengawasan selama lebaran sebenarnya untuk pengawasan ini sendiri dilakukan bertahap ya setiap minggunya, karena kita sebenarnya fokusnya kan di pangan olahan dan Oh, intensifikasi terkait takjil itu memang hanya selama bulan Ramadan. Jadi kalau oke. setelah Ramadan kan udah bukan takjil lagi namanya. Oh, program lain lagi ya, Bu, ya? Iya. Oke, oke. Nah, eee, jadi kalau saya simpulkan itu artinya selama Ramadan ini sangat intens sekali, Bu, ya, Iya, melakukan pengawasan ya, heeh. sehingga masyarakat nantinya bisa mengkonsumsi makanan secara layak dan juga yang penting nggak sakit di hari lebaran ya. Iya, Oke, kalau pengawasan dari Bepom, ini kan kita dengar tadi Iya, semakin intens ya, tentu aja kerja sama pelaku usaha juga menjadi penting ya, Bu Heni ya? iya benar.
Karena sebenarnya produk itu bukan hanya tanggung jawab satu pihak aja, Benar bahkan BPOM, pelaku usaha, dan masyarakat juga bertanggung jawab ya terhadap benar. produknya. Bagaimana bentuk kolaborasi antara pelaku usaha dan BPOM sejauh ini, Bu Heni, dalam, menjaga rantai distribusi supaya tetap aman nantinya ketika Idul Fitri? Iya, eee, Balai POM sendiri sebenarnya kan di belakang layar melindungi masyarakat kalau kita Mhm, bilang ya. Jadi mungkin banyak masyarakat yang nggak tahu ternyata ada andil dari Balai POM untuk menjaga masyarakat di saat, puasa ini ya, gitu. Karena kan kita tahu kalau misalnya puasa atau menyambut lebaran ini gimana antusias customer, belanjanya lebih banyak daripada mhm, biasanya gitu kan. Nah, sebelum puasa ataupun pada awal puasa, Balai POM akan melakukan inspeksi. Jadi mmm, datang ke toko untuk melakukan cek langsung, memastikan bahwasannya pelaku usaha terutama Suzuya ya, iya, kemarin kita juga sempat dikunjungin ya, memastikan bahwasannya semua produk yang dijual itu memang layak, demikian. mmm, Jadi apa yang biasanya dilakukan mungkin ambil sampel seperti cek ide, kemudian cek kelayakan, produknya yang kayak tadi treatment khusus seperti kita jual kan produk, yang harus, apa namanya ya, kayak produk fresh, mhm mhm, kayak terus produk kaleng, iya, di mana kan kita tahu sendiri kalau produk kaleng itu juga perlu treatment khusus ya, gitu. mmm, Jadi memang ada yang namanya, sinergi antara Balai POM dan pelaku usaha terutama Suzuya ya, karena saya dari Suzuya, iya, adanya inspeksi itu juga, memberikan kita edukasi gitu, mmm, edukasi dalam hal mungkin lebih kepada bagaimana ke depannya, memastikan bahwasannya produk yang diedarkan itu memang layak untuk masyarakat, demikian. oke. Mhm. Artinya kalau misalnya, dengan BPOM itu BPOM ini kan sering tidak terlihat ya, Mhm, kadang iya di balik layar iya, masyarakat. ini BPOM ini kerjanya apa gitu, padahal BPOM-nya udah kerja, mungkin perlu live Bu, Iya. Retno nanti. Jadi waktu inspeksi itu ada satu orang yang nge-live gitu, jadi masyarakat juga bisa melihat ya, Iya. untuk hal-hal tersebut. Nah, selain pemerintah dan pelaku usaha, sebenarnya masyarakat juga punya peran penting ya, Iya, Bu Heni ya? benar benar. Seperti ngecek dulu kemasannya Iya, benar. terus misalnya kalau ada produk-produk yang berbahaya, harus ada edukasi juga yang masyarakat ini harus membaca juga ya Iya, sebenarnya ya. benar. Kayak akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini ya, sebelum puasa ya, Mhm. itu ada produk seperti kosmetik yang viral, yang berbahaya, lalu ada juga yang produk susu, itu Mhm, iya sempat benar. rame Benar benar. gitu. Nah, itu sebenarnya masyarakat dulu yang berperan, Iya. dan sebenarnya BPOM juga sudah berperan di balik Iya, layar, tapi benar. masyarakat juga harus Iya, ada benar. andilnya ya, Bu Heni ya. Mhm. Kalau misalnya nih dari BPOM, saya sering dengar istilah ceklik nih, Bu Retno. Mhm. Mungkin bisa Oke. dijelaskan nggak ke masyarakat apa itu ceklik dan mengapa penting dilakukan sebelum membeli produk? Oke. Jadi, kalau di BPOM itu memang ininya ceklik ya, Mhm, slogannya tuh ceklik. Jadi cek itu memang cek, klik itu, dari kata K, cek kemasan, mhm, L-nya cek label, yap, I-nya cek izin edar, dan K-nya tuh kadaluarsa. Jadi ceklik. Nah, jadi tuh kita sebagai masyarakat nih, rekan-rekan BEPOM juga semua ya, pada saat mau membeli suatu produk, obat, mhm, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan olahan. Nah, kita harus mastiin dulu tuh yang tadi, cek kemasan. Kita kalau misalnya makanan pastiin dulu, kemasannya penyok nggak, ada kebocoran nggak, ada yang tumpah nggak. Nah, yang seperti itu tuh cek kemasannya, pastiin kemasannya bagus, berarti oke. Habis cek kemasan labelnya, labelnya tuh informasinya. mhm, Ini, produknya jelas nggak sih, ada nomor izin edar ada produsennya di mana, ada informasi-informasi yang tercantum di produk itu memang jelas. Jadi bukan hanya sekedar judul produk, terus informasinya nggak ada. Berarti ini mmm, produk meragukan, mhm, ya kan? Nah, terus yang cek izin edar, nah cek izin edar itu berarti untuk mastiin ini produk ini sudah terdaftar apa enggak. mmm, Kalau untuk pangan bisa dari BPOM maupun dari Dinas Kesehatan, yang izin mmm, PIRT, yang terakhir kadaluarsa. Nah, untuk kadaluarsa itu sangat penting ya, untuk yap, memastikan nih produknya memang masih layak konsumsi atau enggak. Nah, itu sih mungkin jadi sebagai informasi ini buat rekan-rekan nih pengetahuan tambahan kan, kalau ngecek kadaluarsa tuh, biasanya kan cuma tercantum bulan dan tahun ya. iya, Misalnya Maret 2026. mhm, Nah, terus apakah tanggal 1
masih boleh dikonsumsi apa enggak nih, Iya bener. ya kan ya? Iya. Nah, jadi kalau misalnya kadaluarsanya cuma mencantumkan bulan dan tahun, nah itu produknya masih bisa dikonsumsi sampai tanggal terakhir di bulan tersebut. Mmm, Tapi kalau misalnya ada tanggalnya, misalnya tanggal 20 Maret 2026, ya berarti baiknya dikonsumsi sebelum tanggal 20 itu. Kalau lewat dari tanggal 20 udah expired. oke. Nah, Artinya kalau cuman hanya bulan tertera bulan dan tahun, bisa dikonsumsi sampai akhir ya? iya benar, jadi bukan Oh, di awal. oke, ini insight baru nih ya. Kadang-kadang kita sebelum bulan tersebut sudah takut untuk Iya mengkonsumsi, padahal nggak harus ya Bu Retno iya, ya? sampai tapi ada ketentuan syarat dan berlaku. Oke, Ketentuan tetap harus dibaca juga ya? oke kan, syarat dan ketentuannya Mhm. selama memang produknya masih terlihat baik. Kalau misalnya Oh, belum mhm expired, tapi mhm. produknya sudah tampak rusak, misalnya ada roti, biskuit, expirednya masih lama, tapi ini rotinya biasanya warnanya kuning, tapi kok udah ada hijau-hijau ya, berarti kan Mhm, udah rusak. iya. Nah, berarti walaupun dia belum expired, produknya udah rusak, berarti udah nggak Mmm, layak konsumsi juga. oke. Artinya harus melihat dari segi tampilan produk juga ya, Bu Iya, Retno ya? heeh. Kalau produknya sudah agak lain, udah Iya, berbeda, sudah berwarna yang tidak seperti mhm, biasanya, artinya nggak boleh dikonsumsi lagi ya? walaupun belum expired. Iya Iya, iya iya iya. benar. Nah, Ceklik ini sendiri ada aplikasinya juga ya, Bu Retno ya? Iya, kalau kita punya aplikasi Bepom Mobile Mhm gitu ya, nanti bisa di-download tuh di Play Store, di mhm. App Store juga udah ada. Nah, Bepom Mobile ini untuk bisa ngecek izin edar Oh, produk, untuk memastikan nih kenyamanan kita bahwa memang produk yang kita konsumsi, yang kita gunakan itu sudah terdaftar di Badan POM. Nanti bisa mhm. dicek di sana, pakai sistem barcode juga bisa, memasukkan kode izin edar juga bisa, nanti akan ditampilkan apakah memang produknya terdaftar atau tidak. Kalau Oke. misalnya produknya tidak terdaftar, nanti ada muncul notifnya bahwa produk belum terdaftar. Nah, itu perlu Mmm, dicurigai tuh, ini kenapa ya produknya belum terdaftar apa gimana? Nah, perlu waspada tuh ya. iya Artinya rekan BPOM sudah sangat dimudahkan dengan aplikasi kalau rekan BPOM misalnya males nanti ke kantor atau bertanya di Instagram, bisa download aplikasi Bepom BPOM Mobile, Mobile ya. iya. Oke, kita masuk ke segmen yang biasanya paling ditunggu nih Bu Heni, namanya itu Janet, Mhm. Jawab Netizen. Di segmen ini, kita kumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di kolom komentar dan juga di DM Instagram. Kita mulai dari pertanyaan pertama ya. Yang pertama, sistem penerimaan barang di minimarket atau supermarket itu bagaimana ya, Min? Apakah ada SOP yang menjamin harus menerima produk dengan izin edar BPOM saja atau enggak? Dari @asmaul_hairi1209. Ini mungkin ke Bu Heni dulu ya? Iya. Ya, silakan, Bu. Eee, wajib ya. Jadi karena, tapi tidak harus Balai POM, tadi udah ada penjelasannya harus dari Dinas Kesehatan, Iya, karena Oke. kita juga terima UMKM kan, mhm, tidak harus yang produk nasional, produk Mhm lokal juga kita terima. Jadi, tadi balik yang seperti saya bilang Mas, jadi, sebelum barang itu sampai di toko kita, itu ada prosedur sebelumnya, di mhm. mana adalah disebut dengan listing produk. Nah, di mana listing produk ini memastikan, apakah benar produk yang akan diedarkan ini sudah memenuhi standar ketentuan nasional, gitu. Jadi, Oke. terjaminlah kalau dibilang, mereka sudah terlisting, sudah layak edar, sudah Mhm. layak jual, dan sudah layak untuk konsumen, gitu. Mungkin, kita lebih kepada lihat cek ID-nya aja, kadaluarsanya, dan Mmm, kemasannya, apakah kemasannya masih layak atau tidak untuk diedarkan, oke. gitu. Nah, artinya terjawab ya, Asmaul Khair. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Ini pertanyaan kedua ini pertanyaan saya tadi nih, ke Bu Retno. Bagaimana cara Bepom memastikan produk yang beredar selama lebaran itu aman? Karena dari @putri_syahrini, kenapa ini banyak yang bertanya, menurut saya Bu Retno ya, iya, karena lebaran kan kita pulang ya. kampung ya, terus kan libur ya, jadi mungkin masyarakat bertanya, apakah ada pengawasan di lebaran gitu? Ah, ya, oke. Apakah selama apa tadi, selama Bagaimana cara Bepom memastikan produk yang beredar selama lebaran itu aman?
Cara BPOM memastikan produk ya, jadi gini, untuk pengawasan, BPOM itu kan sebenarnya sudah rutin ya Mhm, melakukan pengawasan, kita juga sudah melakukan pembinaan ke pelaku usaha, dari pembinaan yang kita lakukan kepada pelaku usaha itu sudah kita lakukan edukasi, bagaimana sebenarnya produk-produk yang layak dijual, disalurkan mhm, ke masyarakat itu yang pastinya sudah ada izin, yap, selalu memastikan produknya tadi belum expired. mhm, Nah, jadi selain intensnya kita memberikan melakukan pengawasan, juga melakukan edukasi nih kepada masyarakat melalui, sosial media. Jadi nggak cuman BPOM saja yang melakukan pengawasan, ini mhm, masyarakat juga kita minta ikut aktif mmm, berperan membantu BPOM ya, melakukan pengawasan. Jika pada saat lebaran nih ketemu, pas lagi belanja di mana, yuk ke misalnya nih ke Suzuya kan ketemu, "Eh, mhm, ini produknya kayaknya nggak ada izin ya, boleh konfirmasi ke kita, ke Suzuya juga boleh." Jadi nggak mhm, cuman BPOM, yuk sama-sama kita semua membantu mengawasi produk yang kita konsumsi. iya. Sebenarnya dari BPOM-nya juga kalau untuk pengawasan memang selalu dilakukan Iya ya, tidak harus lebaran, tidak iya, harus nggak harus puasa ya, sepanjang tahun. sepanjang tahun ya. Dan juga sudah dimudahkan dengan platform yang mendukung masyarakat bisa melakukan pengawasan mandiri ya, Bu Iya, Retno ya, seperti mhm, BPOM Mobile tadi. Kita masuk ke pertanyaan yang ketiga nih, Min, kalau kaleng penyok itu kan bahaya ya, Min. Nah, pas belanja sering ketemu nih, tapi nggak tahu harus lapor ke mana, Min. Mau tanya ke Bu Heni nih, Bu. Tadi kan Bu Heni udah jelaskan ada customer Iya service segala macam ya. iya, Pertanyaan saya, mhm kalau kaleng itu penyok, itu kadang-kadang kita sebagai customer ini menurut saya sepertinya tidak berbahaya ya, karena kan cuman mhm. penyok aja. Tapi bagaimana kalau dari sisi pelaku usaha dan BPOM nih, apakah itu berbahaya atau tidak? Mungkin dari Bu Heni dulu. Sebenarnya sih kalau misalnya penyok sendiri, mau yang penyoknya ringan, sedang, Mhm. ataupun yang sudah menggembung itu, bahkan yang paling ringan aja kita nggak boleh display, Oh gitu, gitu. iya iya. Karena, setiap customer punya treatment sendiri dalam pengemasannya atau bawa produk sampai ke rumah, atau Mhm, penyimpanan saat di rumah. mhm, Jadi tetap aja sih pelaku usaha yang akan disalahkan, padahal mhm. mungkin treatment cara membawanya atau menyimpan di rumahnya yang salah, gitu. Iya, Walaupun dia yang ringan. mhm, Karena yang ringan sendiri itu, yang setahu kita itu sebenarnya tidak berbahaya gitu, seperti mungkin hanya penyok di bagian ujung, mhm, yang penting tidak berkarat dan tidak menggembung atau penyambungnya itu yang bisa masuk bakteri lah kalau dibilang. Tapi kita sendiri juga, antisipasi ya, mhm, mau penyok, di grade mana aja kita harus tetap tarik. Nah, cuma karena banyaknya customer dan mhm, luasnya wilayah, ada kemungkinan yang mungkin penyok dibuat oleh customer, mhm. diletakkan di situ dan diambil oleh customer lain gitu. Oh, Kadang kan mau begitu, gitu iya iya. kan. Eee, Balik seperti Mbaknya tadi juga bilang, jadi si customer-nya juga harus cerdas ya, pintar. Mhm. mhm. Kalau bisa yang penyok ngapain diambil, gitu sebenarnya. Ada produk yang bagus, kenapa yang rusak diambil? Iya Nah, iya. begitu. Dan kalau mungkin yang rusak kebetulan sudah dapat, tadi kita udah bilang, kita terima, kita tampung gitu. Karena Mhm, itu juga masukan buat di kita, biar kita tahu kontrol apa yang salah di sini. Bisa jadi mungkin di penerimaan saat di logistik, mhm, kalau mungkin secara kuantiti banyak ya, Mas, ya. Atau mhm. mungkin di areanya kita yang, kurang mengambil sampel gitu. Berarti berikutnya akan ada list untuk cek, double check gitu. Mhm mhm. Biar customer yang dapat juga happy, customer yang berbelanja juga nggak terbebani dengan hal yang seharusnya itu tidak kewajiban dia mengecek itu adalah, Mmm, tugasnya kita. oh, Memastikan produk yang kita jual, produk yang kita, edarkan untuk customer itu memang layak, gitu. mhm. Mhm. Baik, kalau dari segi BPOM-nya seperti apa, Bu Retno? Apakah berbahaya nggak yang Oke. penyok itu? Jadi sebenarnya kalau kaleng penyok itu kenapa, kita kalau misalnya ketemu produknya di store atau di toko retail pun itu Mhm. kita minta untuk ditarik, diturunkan dari etalase. Kenapa? Karena kalau kalengnya penyok itu, berarti ada bagian dalam dari kaleng itu yang sudah retak. Oh, Nah, kalau misalnya retak itu bahaya yang paling, ini adalah bakteri Clostridium botulinum. Nah, itu mhm, sangat beresiko. Kalau misalnya kan kita nggak tahu nih, separah apa kondisi patah atau retakan di mhm dalam kaleng mhm itu. Jadi mhm. makanya seperti yang disampaikan oleh Bu Mhm Heni, sekecil apapun, mhm penyoknya itu boleh dikembalikan. Nah, Oke. jadi
Dari BPOM memang kita selalu menyampaikan kepada pelaku usaha jika, kalau ada produknya yang penyok itu jangan dijual, harus Mmm. diturunkan dari etalase. Pada masyarakat juga kita sampaikan. Nah itu tadi ceklik, cek kemasan. Oh, iya. Balik lagi ya, Iya ceklik iya. lagi kan, cek kemasan itu penting. Iya bener, itu formulanya ya, Iya. formulanya ceklik. Tadi nama Clostridium botulinum. itu bisa menyebabkan apa Bu Reno? Nah itu bisa, mengganggu saraf, macam-macam pokoknya cukup berbahaya sih, mengganggu sistem Mmm, pernafasan. oh, oke oke. Ya, Artinya memang seberbahaya itu ya kalau kita nggak ceklik tadi ya? ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang keempat. Kue kering lebaran itu harus ada izin BPOM kah, Min? Dari @Imanulikin. Oke. Gimana Bu Reno? Kue kering lebaran itu sebenarnya produknya, nggak harus izin BPOM, jika punya izin BPOM berarti mungkin skala usahanya sudah cukup besar, berarti Mhm, sudah mungkin industri gitu kan. Jadi kalau kue kering lebaran ini boleh untuk dapatkan izin edarnya dari Dinas Kesehatan, mmm, Pangan, Industri Rumah Tangga. oh, Jadi nggak mesti BPOM sih. oke oke. Apalagi kalau pelaku usahanya itu dadakan ya, dia dia hanya lebaran aja jualan, dan nggak mungkin juga Bu ya pas waktu lebaran produksinya itu kecil tapi harus izin BPOM, keburu selesai lebarannya. Nah, pertanyaan kelima, Min POM pas lebaran open house nggak nih? Nah, Gimana Bu Reno? jadi Open house nggak dari sini? kalau, lebaran ya, Iya, kita open house, tapi online. oh Oh. online. Jadi dipastiin nih silahkan berkunjung ke medsosnya BPOM ya Mhm, kan, datang aja ke sana ucapin silaturahmi, pasti kita mmm. jawab kok salamnya. Artinya admin sosmednya 24 jam kayaknya, lebaran juga Standby. standby ya? Oke, sebelum kita akhiri podcast ini, Bu Eni dan Bu Retno, Iya. saya ingin minta closing statement-nya dulu nih, dari kedua narasumber kita hari mungkin dari Bu Heni dulu ya? Iya, eee, untuk ini ya, para pendengar mungkin ya kalau dibilang ya, jadi customer yang bijak dan cerdas itu penting ya. Bisa aja, human error. Yap, Jadi dari sekian banyaknya produk yang di-display atau dijual di Suzuya-nya sendiri khususnya, mhm, itu pasti akan ada mungkin terselip beberapa yang mungkin bahasanya tidak untuk layak dikonsumsi ataupun mhm, dibeli. Jadi dari customer-nya sendiri juga kita, sama-sama yuk berkolaborasi dengan Balai POM dan juga pelaku usaha untuk cek tadi gitu. iya, Memang benar bijaksana dan pintar, apakah barang tersebut memang layak atau tidak. Jadi, sama-sama saling menjaga begitu. Dan mungkin yang kedua adalah, treatment khusus untuk produk-produk tertentu yang mungkin, gimana ya, cara penyimpanannya ataupun masa dia, apa namanya, bisa membuat produk tersebut rusak, mhm. itu juga customer-nya harus lebih pintar juga, gitu. Oke, artinya yang saya tangkap itu semua pihak harus terlibat Iya, ya, Bu Heni benar ya? Nggak benar. cuma pelaku usaha, nggak cuma BPOM, tapi Iya, masyarakat. masyarakatnya juga. Iya. Mhm. Bu Retno? Oke, baik, benar kayak kata Bu Heni nih masyarakat itu memang megang peranan penting ya, ujung tombak kalau malah bisa dikatakan nih, sangat krusial peranannya di dalam pengawasan produk obat dan makanan ini. Karena sebagai konsumen terakhir, Iya, ya kan? bener. Nah untuk, rekan-rekan BPOM, ayo lakukan satu langkah kecil aja untuk melindungi keluarga dengan lakukan ceklik dan pastinya download BPOM Mobile. Iya, wajib ya, Wajib. BPOM Mobile. Nah, tambahan nih jika misalnya tadi kan ujung tombak melakukan Mhm, pengawasan. mhm, Kalau ketemu misalnya yang kayak produk-produk yang sudah kadaluarsa, yang sudah, nggak ada izin edar mhm, atau mungkin yang rusak tadi, mungkin iya, nggak selain di Suzuya, kalau di Suzuya kan tadi open ya, terima aja nih kalau mhm. ada keluhan. Nah, Ada malah customer service-nya. ada Iya. customer service, tapi kan sarana retail pangan kan nggak cuma Suzuya ya Ibu Iya, ya, kan Mhm, banyak benar nih. benar. mhm. Kalau masyarakatnya ragu mau nanti misalnya komplain ke tokonya nggak di ini, Nggak digubris ya? nggak digubris gitu kan. Nah silakan aja untuk melakukan pengaduan ke BPOM juga kita terima, nanti kita yang tindak lanjutin, ya. Oke, nah sangat dimudahkan ya rekan BPOM ya. Jadi kalau Mhm. misalnya udah ke toko nggak digubris, langsung aja ngadu ke BPOM. Nanti biar BPOM yang kasih paham ya. Iya kita kasih paham ya, tapi jangan lupa syaratnya dan ketentuan berlaku, Iya bener. follow dulu. Oh iya follow dulu. Nah bener follow tuh Instagram, YouTube-nya, dan semua sosial medianya. Iya. Terima kasih banyak Bu Retno, Bu Heni untuk insight yang sangat
menarik ya hari ini ya. Jadi saya juga nambah ilmu baru nih hari Mhm. ini. Semoga diskusi ini semakin membuat kita sadar kalau Mhm. keamanan makanan itu adalah tanggung jawab bersama. Iya benar. Nah, Dan jangan lupa ceklik sebelum membeli produk, download aplikasi Bepom Mobile, dan Mhm. juga follow Bepom untuk tahu informasi seputar keamanan produk dan obat-obatan. Saya Sulafata pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya di podcast Berbisik, berbincang asik bersama Bepom Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.